Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudah untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis sebagai tanda dukung kepada Bang Li. Kali ini Bang ingin menonton perkabaran terkini mengenai apa? Mengenai dikatakan PT PAL sedang ngebut proyek Al-Mariah. Proyek apakah itu guys? Semestinya alutsista Angkatan Laut. Tanpa basa-basi, Bang Li mengajak teman-teman jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. Benda magazine, kemajuan proyek Al-Mariah. Bagaimana dengan kapal MRSS? Oh, ini yang Malaysia punya. Proyek Al-Mariah itu apa? Indomax Indo Magazine. Emirat Arab. Oke. Kabar mantap terbaru kini datang lagi dari PT PAL Indonesia, bos. Ya, PT yang PAL baru-baru pula ini memberikan update-nya mengenai proyek kapal perang Uni Emirat Arab yang kini sedang mereka garap. Admin kutip dari sumber resmi akun PT PAL dan juga Indo Militer. Dikatakan bahwa kemarin upacara pemotongan plat baja pertama untuk proyek kapal LPD 163 meter ini pun telah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 di bengkel PT PAL Indonesia. Dan kini kabar terbarunya, ternyata proyek ini pun telah memasuki tahap pekerjaan selanjutnya, bos. Yaitu sudah masuk ke upacara peletakan lunas kapal pada tanggal 24 April 2024 kemarin. Ya, udah dimulakan. Jadi pekerjaannya lumayan ngebut nih, bos. Ya, hanya butuh waktu 2 bulan bagi PT PAL Indonesia sejak pemotongan plat baja pertamanya sampai masuk ke upacara peletakan lunas kapal. Dan desain LPD dari PT PAL yang dipilih UEA ini pun merupakan varian 163 meter yang artinya jauh lebih besar dan lebih panjang dari versi yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina sebelumnya, bos. Yaitu LPD 123 meter. Ini 163 kabarnya kemarin tetangga kita Malaysia juga melirik kapal LPD versi 163 meter ini. Cuma ya belum tahu, bos. Jadi apa enggak nih ngambil LPD dari Indonesia? Soalnya yang menawarkan kapal LPD ke Malaysia ini pun ada banyak negara, nggak cuma Indonesia doang. Namun kita punya kelebihan, bos. Yaitu dari purna jual, perawatan, dan kita juga menawarkan transfer teknologi untuk Malaysia. Jadi sebenarnya ya rugi Malaysia kalau ngambil dari PT PAL Indonesia, ya kan? Lantas, pertanyaannya berapakah sebenarnya nilai kontrak kapal LPD dari Uni Emirat Arab ini? Ya, berapa nilai kontraknya? Udah mulai dibangunkan ya. Jadi merujuk berita pada pameran pertahanan internasional Defense Exhibition and Conference atau IDEX 2023 Februari lalu, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab pun telah mengumumkan bahwa mereka memberikan kontrak senilai 408,32 juta US dollar pada galangan kapal Indonesia yaitu PT PAL untuk memasuk multi-mission vessel, yang mana kalau dirupiahkan angka ini pun mencapai 6,33 triliun rupiah, bos. Ngeri sedap. Dan rencananya kapal ini pun akan diserahkan ke Angkatan Laut UEA pada 5 hingga 6 tahun kemudian. Jadi artinya paling cepat kapal ini diserahkan ke UEA adalah sekitar tahun 2029 mendatang. Nah, kemudian ada juga kabar-kabar yang menyebutkan bahwa rancangan LPD untuk UEA ini dipersenjatai dengan meriam 76 mm. Kemudian juga akan dipasangi stasiun senjata kendali jarak jauh atau RCWS dengan Canon 20 mm atau 30 mm. Kemudian juga ada sistem senjataan pesawat jarak dekat dan lain-lain. 3 helipad, guys. Pindahan kapal ini pun adalah sekitar 12.500 ton, lebar 24 meter dan draft 6 meter. Kecepatan jelajahnya mencapai 15 knot dan kecepatan maksimumnya hingga 18 knot. Dan dulu ada kabar-kabar bahwa rencananya UEA total mau membeli 6 unit kapal jenis ini dari Indonesia, bos. 6 unit. Tapi yang dibuat sekarang baru 1. Jadi kita tunggu saja kabar kelanjutannya. Nah, kini lantas pertanyaannya, bagaimanakah dengan rencana akuisisi MRSS PT PAL dari sahabat kita, negara jiran Malaysia? Malaysia juga ingin beli LPD ya.
Jadi sebelumnya untuk kebutuhan kapal MRSS Multirole Support Ship Angkatan Laut Malaysia, mereka pun pernah mensyaratkan kebutuhan kapalnya seperti ini, Bos. Yaitu kapal amfibi katanya dengan bobot perpindahan 10.000 hingga 13.000 ton. Kemudian berukuran panjang antara 160 hingga 170 meter. Dan didukung oleh sistem propulsi gabungan diesel and diesel atau CODAT untuk mencapai kecepatan 18 knot. Mereka Malaysia ini pun mau fasilitas penerbangannya mencakup hanggar tertutup dan dek penerbangan untuk beberapa helikopter. Dan terkait persyaratan Malaysia ini, sudah banyak galangan-galangan kapal asing yang menawarkan kapal-kapal LPD atau MRSS mereka masing-masing ke Malaysia, Bos. China, Belanda, di mana selain Indonesia, yaitu yang pertama ada dari Prancis juga. Yang disebut telah menawarkan kapal LHD Mistral 170 meternya dengan dek daratan helikopter yang diperkecil. Kemudian Tiongkok melalui China State Shipbuilding Corporation yang menawarkan Malaysia kapal yang lebih besar, panjang dan berurat, yaitu kapal LPD 075 yang diperkecil dan kapal LPD 071 yang telah dimodifikasi, Bos. Waduh, gede. Tak main-main. Seperti kapal Indo kapal itu. LPD tipe 071 ini saja ukuran panjangnya sudah mencapai 210 meter. Dan untuk tipe 075 ukuran panjangnya mencapai 237 meter. Jadi bukan kelas kaleng-kaleng, Bos. Waduh. Jauh lebih besar daripada kapal LPD 163 meter kita. Besarnya. Kemudian selain itu ada juga Belanda dari Damen Shipyard yang disebut telah menawarkan kapal Enforce 10.000-nya. Kapal ini punya panjang 159,4 meter, lebar 24,8 meter dan bobot maksimal 11.700 ton. Oh, yang ini lebih kecil. Kemudian yang menawarkan ada juga Turki dengan galangan kapal Taisnya. Kemudian dari Jepang juga menawarkan dengan galangan kapal Mitsui Engineering and Shipbuilding-nya. Dan terakhir yang menawarkan dari Korea Selatan yaitu dari Hyundai Heavy Industries. Mereka semua adalah saingan Indonesia untuk memasok kapal LPD ke Angkatan Laut Malaysia, Bos. Namun jangan khawatir, Indonesia pun memiliki jurus ampuh untuk menaklukkan para saingannya. Udah desainnya. Apakah itu? Mantap, udah desain, guys. Sudah resmi Malaysia dari beli Super sama Army PT PAL, Recognition, PT PAL Indonesia pun disebut telah menawarkan kapal LPD Makassar Class, tapi dengan ukurannya lebih besar dan sama dengan punya UEA, yaitu kapal LPD 163 meter. Dan jurus ampuh Indonesia untuk mengalahkan saingan-saingannya ini pun adalah dengan rencana transfer teknologi ke Boston Heavy Industries Corporation yang saat ini telah berganti nama dengan nama Lunas Malaysia. Dan transfer teknologi PT PAL ke Malaysia ini pun akan dilakukan jika Indonesia, PT PAL, dipilih Malaysia untuk memasok kapal-kapal perangnya ini. Jadi artinya kini jurus andalan PT PAL pun telah dikeluarkan nih, Bos. Dan jika kita melihat kerjasama antara PT PAL dan Lunas Malaysia kemarin, nampak-nampaknya memang Malaysia telah menaruh hatinya kepada PT PAL Indonesia. Ya, keren. Dimana dengan transfer teknologi ini, kalau misalnya full TOT ya kan, maka Malaysia pun dapat dengan mudah membangun kapal-kapal LPD-nya sendiri, bahkan mendapatkan ilmu baru untuk mengembangkan jenis kapal LPD-nya sendiri di Malaysia. Benar, seperti betul. PT PAL Indonesia yang dulu juga mendapatkan transfer teknologi dari Korea Selatan, Bos. Namun PT PAL Indonesia cepat berkembang dan kini sudah memiliki 7 desain tipe kapal-kapal LPD ini. Dapat kalian lihat pada gambar ini. Keren. Ada varian LPD 123 meter, SSV 123 meter, Hospital Ship 124 meter, Submarine Tender 143 meter, kapal MRSS 163 meter, sampailah dengan kapal LHD 243 meter, Bos. Submarine Tender. Kapal induk helikopter, bukan kaleng-kaleng. 163 meter. Ini pertanyaannya, apakah galangan kapal tetangga kita Malaysia akan memilih PT PAL Indonesia? Bagaimana netizen Malaysia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine.
Wow, satu berita yang paling suka. Ya, selain daripada kerjasama TOT dalam bidang alutsista militer ni, yang penting sekali yang hubungan akrab, hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia itu lebih ampun lah, lebih akrab. Kekuatan kita harus bekerjasama dan bersatu padu. Jadi Bang Lee juga sokong kerajaan Bang Lee memilih PT PAL sebagai tempat untuk membangunkan perkongsian ilmu, mendapatkan teknologi yang canggih. Di samping membeli, kita bekerjasama dalam membangunkan kapal. Jadi ada sifu lah, ada tok guru yang mengajar, bantu untuk membangunkan sini, bukan sekadar membelinya sahaja. Ini sesuatu perkara yang baik. Jangan kita selalu berfikiran negatif, okey? UAE itu, LPD yang diboyong oleh UAE itu, Bang Lee Bang Lee juga ucapkan tahniah kerana sudah dimulakan projeknya. Tapi yang LPD untuk Malaysia, Angkatan Laut Malaysia itu, Bang Lee cukup suka beritanya, cukup positif sekali, nyaman je. So sampai sini dulu. Seperti biasa, share di ruang komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang baik jika ada salahnya. Teruskan menonton dan mendukung channel Lilia Pictures. Terima kasih juga kerana menonton video kali ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.